Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan artikel-artikel dengan tema Letter of Credit. Semoga nanti apa yang kami jelaskan dapat dipahami oleh teman-teman, menambah wawasan, membuka pemahaman baru, dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 8 dengan anggota Yudis Setiawan, Adima Sidik Nur Fahmi, Muhammad Ilham Ramadan, dan Lu'lu'il Fitri. Untuk yang pertama adalah artikel dengan penulis Jamaluddin Ahmad Kholik dengan judul Letter of Credit LC dalam Perspektif Fikih dan Alternatif LC dalam Bank Syariah yang diterbitkan Wadiah, Jurnal Perbankan Syariah, Volume 1, nomor 2 tahun 2017. Fikih Islam merupakan karakteristik yang selalu relevan untuk diterapkan dalam setiap perubahan zaman karena memiliki solusi terhadap problematika muamalah kontemporer. Tulisan ini membahas substansi dan aplikasi praktik letter of credit. Kemudian kita kaji hukum fikihnya karena dikatakan dalam sebuah kaidah al-hukmu ala syai'in far'un an tashawiruhi. Hukum terhadap suatu masalah merupakan bagian dari deskripsinya. Selanjutnya akan kita bicarakan praktek alternatif letter of credit yang ditawarkan oleh Bank Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak melarang sesuatu kecuali memberi pengganti yang halal dan lebih baik yang dapat memberikan manfaat bagi manusia di dunia maupun di akhirat. Para hukum positif berbeda pendapat tentang status hukum letter of credit dalam perundang-undangan. Sebagian mengatakan bahwa letter of credit termasuk wakalah, ada yang mengatakan sebagai kafalah, ada juga yang mengatakan sebagai persyaratan untuk kepentingan orang lain. Untuk mengetahui hukum syar'i dari sistem letter of credit, perlu meneliti dengan seksama praktek dan fase-fase yang dilewati, kemudian menetapkan hukum syar'i dari setiap praktek dan fase. Secara garis besar, operasional letter of credit dapat dibedakan menjadi dua kondisi, yaitu letter of credit sebagai sarana pembayaran dan letter of credit sebagai sarana pembayaran yang disertai dengan kredit. Ada beberapa sistem pembayaran letter of credit yang dipraktekkan dalam transaksi perdagangan internasional, yaitu pembayaran di muka, pembayaran cash atau dengan pengecekan, dan pembayaran dengan tempo atau dengan penerimaan. Sistem letter of credit pada asalnya merupakan produk bank-bank komersial yang berinteraksi dengan riba atau bunga. Kemudian diadopsi ke dalam Bank Islam setelah dibersihkan dari muamalah yang bertentangan dengan syariah Islam. Melihat urgensi letter of credit dalam perdagangan internasional, bank-bank Islam tidak diam dengan menggali akad-akad yang dilegalkan oleh syariah, memberikan solusi masyarakat muslim dari problem muamalat yang berbaur dengan riba. Pada Bank Islam, letter of credit bisa menggunakan salah satu akad berikut: akad al-wakalah bi ajar, al-murabaha lil amri bi al-syura, akad musyarakah atau mudarobah. Akad-akad ini diterapkan dalam kondisi yang berbeda, tentunya tidak mengambil bunga karena termasuk riba yang diharamkan. Ada beberapa solusi yang ditawarkan oleh para ulama, para pakar ekonomi Islam sebagai berikut. Yang pertama, kalau interaksi itu terjadi antara dua bank Islam, tentunya tidak ada problem dalam masalah ini karena keduanya menolak untuk bermuamalah dengan bunga bank. Nah, yang kedua, jika bank koresponden luar negeri adalah bank konvensional yang menuntut bunga, maka solusinya adalah Bank Islam membuka rekening titipan pada bank tersebut. Jumlah nominalnya lebih besar sedikit dari jumlah nominal letter of credit yang diminta. Dalam prakteknya, bank koresponden tersebut membayar letter of credit dari uang titipan ini atau dari jaminannya. Solusi ini adalah kekurangannya,
yaitu titipan bank Islam pada bank koresponden di luar negeri itu menjadi uang yang non-produktif bagi bank Islam karena bank Islam tidak mengambil bunga, dan di sisi lain bank koresponden beruntung dengan adanya titipan tersebut karena bunga yang seharusnya diambil bank Islam menjadi masukan bagi bank koresponden. Solusi ini yang ditawarkan adalah dengan mengadakan perjanjian antara bank Islam dan bank konvensional untuk mengadakan hubungan timbal balik yang tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh syaro, atau mengadakan perjanjian untuk saling tukar titipan dengan menggunakan mata uang negara tempat bank koresponden, dengan saling memberi izin untuk menggunakan uang yang dititipkan tanpa adanya pemberian bunga. Maka pada waktu Bank Islam membuka letter of credit dilakukan pengurangan pada titipan tersebut. Sedangkan jika harga letter of credit lebih besar dari titipan yang ada pada bank luar negeri tersebut, bank luar negeri membayarnya tanpa mengambil bunga. Ini bisa dilakukan Bank Islam dengan mengadakan perjanjian dengan bank-bank luar negeri terlebih dahulu untuk memudahkan operasional letter of credit Bank Islam. Ini beberapa solusi yang bisa diterapkan oleh Bank Islam yang terhindar dari muamalah yang mengandung riba. Sebenarnya masih ada beberapa usulan lain dalam mencari solusi, namun semua tidak membawa Bank Islam keluar dari muamalah dengan bunga. Maka Bank Islam tidak boleh menerapkannya. Produk-produk akad dalam fikih Islam menjadi solusi dalam menghindari muamalat kontemporer yang diterapkan dalam bank-bank konvensional yang tidak lepas dari riba. Dalam operasional letter of credit, aplikasi akad-akad mudorobah, musyarakah, dan wakalah biajar merupakan alternatif yang menjadi produk-produk Bank Islam dalam membersihkan perdagangan internasional dari praktik-praktik riba. Selanjutnya yang kedua adalah artikel yang ditulis oleh Norman Mugarura dengan judul The Letter of Credit, Its Resilience and Viability in Securing International Commercial Transaction, yang diterbitkan oleh Journal of International Trade Law and Policy volume 13 tahun 2014. Artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam analisis hukum yang mengatur LC dan mengapa LC tetap tangguh dan merupakan produk komersial yang layak bertahun-tahun. Artikel ini disusun dalam 3 bagian, di mana bagian 1 nanti membahas proses di mana LC dijatuhkan, bagian 2-nya membahas peran bank, dan bagian ketiga membahas masalah hukum dan kebijakan tentang kredit dokumenter praktik. LC adalah produk komersial unik yang digunakan untuk menjalankan fungsi fundamental dalam stabilisasi pasar untuk waktu yang lama. Ada banyak sekali metode pembayaran inovatif dalam perdagangan internasional kontemporer, tetapi LC tetap populer seperti sebelumnya. Dalam hal kebijakan, LC telah dibantu untuk meningkatkan stabilitas ekonomi dan pasar. LC mengurangi atau menghilangkan kekhawatiran mengirim uang, baik melalui agen atau melalui metode pembayaran berisiko lainnya. Yang perlu dilakukan pembeli hanyalah menjaga catatan kredit yang baik, sehingga bank tidak menolak membuka jalur kredit untuk memudahkannya melakukan transaksi bisnis. Dengan demikian, LC memfasilitasi transaksi komersial dengan meningkatkan volume barang yang diperdagangkan lintas negara. Bank diberkahi dengan potensi untuk mendeteksi, mengidentifikasi, dan menghilangkan potensi resiko yang mungkin diabaikan oleh pihak-pihak. Bank memiliki sumber daya dan infrastruktur untuk melakukan pemeriksaan yang diperlukan dan menyeimbangkan dan mencegah penipuan. Namun perlu dicatat bahwa bank diinterposisikan antara pihak komersial bukan untuk kemanfaatan komersial dan kebijakan yang lebih luas, dan tidak setiap bank dapat diotorisasi oleh pusat bank untuk melakukan transaksi LC. Pemerintah bergantung pada bisnis untuk mengimplementasikan. Mengenai masalah konflik hukum dalam kontrak komersial, telah ada kemajuan yang signifikan dalam hal ini diwujudkan bahwa banyak negara telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi tantangan ini.
Sedangkan Inggris bukan negara penandatangan konvensi Wina tentang penjualan barang internasional. Itu telah melunakkan posisinya dan mengadopsi peraturan Brussel tahun 2000 tentang pengakuan dan penegakan penilaian dalam masalah sipil dan komersial di Uni Eropa. Peraturan menetapkan aturan yang mengatur yurisdiksi pengadilan di sipil dan komersial penting. Awalnya Inggris tidak ikut serta dalam peraturan Roma I karena kekhawatiran tentang ketentuan tertentu. Namun setelah negosiasi yang berlarut-larut, kini Inggris telah setuju untuk ikut serta. Pada tanggal 17 Juni tahun 2008, Parlemen dan Dewan Eropa mengadopsi Peraturan EC nomor 593 tahun 2008 tentang hukum yang berlaku untuk kewajiban kontrak. Inggris memberitahu Komisi melalui surat tanggal 24 Juli tahun 2008 yang diterima oleh Komisi pada tanggal 30 Juli tahun 2008 untuk menerima dan berpartisipasi dalam peraturan. Pada tanggal 11 November tahun 2008, Komisi memberikan pendapat positif pada Dewan atas permintaan dari Inggris, dan pada 22 Desember tahun 2008 Konvensi Roma akan terus berlaku untuk kontrak yang ditandatangani sebelum 17 Desember tahun 2009 dan dengan demikian akan ditampilkan di pengadilan untuk beberapa waktu. Perubahan peraturan di atas akan meningkatkan transaksi komersial internasional seperti LC dengan meminimalkan atau menghilangkan risiko konflik antara pihak komersial dan bagaimana mereka diselesaikan. Dalam analisis terakhir, LC akan terus bertahan karena keamanannya yang ditingkatkan menjadi pertimbangan penting bagi perdagangan internasional. Temuan dari makalah tersebut telah menunjukkan bahwa meskipun dengan mekanisme pembayaran yang banyak, sebagai hasil inovasi dalam perdagangan internasional, LC masih merupakan produk komersial yang layak. Para pihak harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk mengikuti perubahan dinamis pada hukum dan kebijakan terkait penggunaan dan praktik LC. Bijang tahun 2014 tentang surat dokumenter penipuan kredit di bawah rezim hukum pidana di Inggris dan Cina. Jurnal Kejahatan Keuangan volume 21 nomor 4 halaman 433 sampai 446. Tujuan dari makalah ini terutama adalah untuk menguji aturan yang relevan tentang penipuan letter of credit dokumenter di bawah hukum pidana di Inggris dan Cina. Makalah ini menganalisis peraturan tentang kejahatan dan literatur yang relevan. Persamaan dan perbedaan dari aturan tersebut telah diidentifikasi secara singkat. Penipuan letter of credit dianggap sebagai kejahatan perilaku, dan ketentuan yang tidak spesifik atau tidak jelas mengenai kejahatan ini dapat menyebabkan kesulitan penerapan dalam praktik peradilan baik di Inggris maupun di Cina. Aturan substansional tentang penipuan letter of credit di bawah hukum pidana di Inggris dan Cina telah diperiksa. Secara umum, Inggris termasuk dalam sistem hukum dan Cina termasuk dalam sistem hukum sipil. Di Inggris tidak ada aturan khusus tentang penipuan letter of credit, dan kemungkinan aturan yang relevan harus ditemukan melalui Undang-Undang Pemalsuan dan Pemalsuan 1981, Brown Act 2006, dan kemungkinan juga presiden dalam kasus pengadilan. Di Cina, tindak pidana penipuan letter of credit secara khusus diatur dalam hukum pidana 1997. Dari pembahasan sebelumnya, beberapa hal sesuai mengenai aturan penipuan letter of credit di Inggris dan Cina dapat diidentifikasi. Pertama, di bawah kedua rezim hukum pidana, penipuan letter of credit dapat dianggap sebagai tindak pidana. Kedua, baik aturan tidak spesifik atas penipuan letter of credit di Inggris atau ketentuan yang tidak jelas tentang kejahatan penipuan letter of credit di Tiongkok dapat menyebabkan kesulitan dan menerapkan hukum secara konsisten. Namun efektivitas menangani penipuan letter of credit dalam perdagangan internasional di bawah hukum pidana nasional sangat dinamakan oleh batasan satu yurisdiksi yang menangani kejahatan lintas batas. Investigasi, penuntutan, dan penegakan yang terbatas di dunia terbuka selalu menjadi penghalang signifikan
dalam mengurangi penipuan internasional dalam transaksi letter of credit. Bantuan hukum timbal balik atas masalah pidana antara dua negara adalah cara tradisional kerjasama yurisdiksi yang berbeda atas kejahatan lintas batas. Saat ini bantuan hukum semacam itu untuk wilayah yang luas seperti Uni Emirat juga dimungkinkan. Yang tahun 2012 tentang dokumenter Letter of Credit Fraud Management Journal of Financial Crime volume 19 nomor 4 343 sampai 354. Tujuan dari makalah ini adalah untuk mengeksplorasi dan memeriksa secara sistematis kemungkinan tindakan pencegahan yang dapat dilakukan oleh pihak komersial untuk mencegah atau mengurangi surat dokumen penipuan letter of credit dalam transaksi internasional. Dalam konteks transaksi nasional, mempertimbangkan penipuan letter of credit dokumenter sebagai risiko. Makalah ini mencari langkah-langkah pencegahan yang dilakukan oleh pihak yang terlibat dalam mengadopsi, baik dari perspektif bisnis dan perspektif hukum. Makalah ini memberikan sejumlah ukuran khusus yang kembali penjual dan bank dalam transaksi internasional dapat dilakukan dalam bisnis untuk mengurangi penipuan letter of credit. Pilihan bank yang menyediakan layanan tambahan untuk memeriksa lebih lanjut keabsahan dan keaslian beberapa dokumen di bawah letter of credit dengan membebankan harga tambahan telah mencerminkan kebutuhan beberapa pihak bisnis. Namun ini adalah diusulkan menjadi opsional daripada wajib bagi bank. Pengacara juga dapat memainkan peran penting dengan mengadopsi mentalitas hukum perspektif untuk membantu dan memberikan sarana pada berbagai pihak dalam menerapkan pendekatan preventif dan proaktif. Suatu perusahaan perlu menempatkan risiko penipuan di pusat kerangka ERM-nya karena potensi bahaya yang sangat besar yang dapat ditimbulkan oleh penipuan. Menurut teori manajemen risiko penipuan, aspek kunci untuk mengelola penipuan secara efektif adalah pencegahan penipuan, dan jika pencegahan penipuan gagal, risiko yang tepat dan efektif terhadap penipuan perlu dilakukan. Oleh karena itu, manajemen risiko fraud letter of credit pada dasarnya mencakup pencegahan dan respon fraud letter of credit. Namun di dalam makalah ini menyoroti aspek pencegahan letter of credit dan beberapa berfokus pada pemeriksaan tindakan preventif dan proaktif apa yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Dengan mengingat jenis dan fitur penipuan internasional, tindakan khusus yang dapat diambil oleh pembeli, penjual, dan bank telah dikerjakan dan diperiksa. Pengacara yang memainkan peran penting untuk mencegah penipuan letter of credit perlu memupuk mentalitas preventif dan proaktif mereka dengan merancang solusi yang sesuai dengan pelanggan dan bekerja sama erat dan klien mereka. Dengan demikian, letter of fraud dapat diharapkan mencegah melalui kerjasama antar pihak terkait, dan dengan demikian lingkungan hukum dan komersial yang sehat akan mencapai pada tingkat umum dan khususnya pasar letter of credit yang sehat dan dipertahankan dan difasilitasi. Nomor 5, jurnal yang berjudul Prinsip Syariah dalam Akad Pembukaan Letter of Credit Ekspor pada Bank Syariah yang dikarang oleh Muhammad Rizal dan Roni Sutrisno dan diterbitkan oleh jurnal PPS UMY pada tanggal 23 sampai 25 Maret 2018. Saat ini letter of credit dapat mengurangi risiko masing-masing pihak di mana adanya jarak dan faktor tidak saling mengenal antara eksportir dan importir dapat dialihkan pada pihak bank. Hal ini dapat dilihat dari pengertian letter of credit sebagai jaminan pembayaran bersyarat yang merupakan surat yang diterbitkan oleh bank atas permintaan importir yang ditunjukkan kepada bank lain di negara eksportir untuk kepentingan pihak eksportir, di mana eksportir diberi hak untuk menarik vessel-vessel atas importir yang bersangkutan sebesar jumlah uang yang disebutkan dalam surat itu, di mana produknya adalah barang dan jasa yang dibuat dan ditambah gunanya atau nilainya dalam proses produksi dan menjadi hasil akhir dari proses produk itu. Ditinjau dari perspektif perbankan, merupakan aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang ditunjukkan untuk memenuhi suatu kebutuhan layanan perbankan nasabah atau counterpart bank. Akan tetapi, mekanisme transaksi letter of credit impor maupun ekspor konvensional yang
merupakan salah satu jasa perbankan dinilai tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penentuan biaya pelaksanaan letter of credit yang kurang transparan dan adanya unsur bunga demi keuntungan bank terkait pemberian fasilitas pinjaman bagi importir yang tidak mempunyai dana yang cukup di bank merupakan suatu hal yang bertentangan dengan prinsip syariah. Maka untuk memenuhi prinsip tersebut dan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat untuk penerapan prinsip syariah dalam kegiatan bisnis termasuk dalam perdagangan internasional, kemudian muncul letter of credit dalam perbankan syariah yang berbasis syariah, yaitu letter of credit impor dan ekspor syariah. Namun pertanyaannya yang digunakan oleh bank apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah dengan yang ditetapkan oleh dalam Islam? Salah satunya di dalam pelaksanaan akad wakalah terdapat ketidaksesuaian dengan syariah karena isi perjanjiannya tidak memuat pertanggungjawab pihak jika terjadi force majeure dan tidak memuat kapan berakhirnya wakalah tersebut dan hal-hal lain. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan prinsip syariah dalam akad pembukaan letter of credit ekspor pada bank syariah, dan tujuan penelitian ini untuk memaparkan prinsip syariah dalam akad pembuatan letter of credit ekspor pada bank syariah. Dan kesimpulannya adalah bahwa syarat dalam akad pembukaan letter of credit ekspor pada bank syariah harus sesuai dengan fatwa nomor 35 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 9 tahun 2002 pada akad wakalah bil ujroh, akad wakalah bil ujroh dan qard, akad wakalah bil ujroh dan mudharabah, akad musyarokat, akad al-bai atau jual beli dan wakalah. Di sisi lain, dalam akad tersebut juga harus memenuhi prinsip syariah dalam Islam, yaitu tidak mengandung unsur riba, tidak membahayakan pihak lain, tidak ada unsur penipuan dan judi, sehingga nasabah yang menggunakan jasa letter of credit merasa untuk menjalankan kegiatan usahanya. Adapun pengaturan letter of credit dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dapat dilihat pada pasal 19 ayat 1 huruf P yang menyebutkan salah satu kegiatan usaha bank syariah adalah memberikan fasilitas letter of credit atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah. Undang-undang ini tidak mengatur lebih lanjut mengenai letter of credit yang sesuai dengan prinsip syariah secara khusus. Namun pada pasal 1 angka 12 dijelaskan tentang prinsip syariah, yaitu prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang dimiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Nomor 6, jurnal yang berjudul Activity of International Trade with Letter of Credit Payment Method yang dikarang oleh Sindawati dan diterbitkan oleh jurnal Research and Analysis Accounting and Financial. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis aktivitas transaksi perdagangan luar negeri dengan metode pembayaran letter of credit. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode UTIF. Hasil penelitian, kegunaan dan peran letter of credit dalam perdagangan luar negeri adalah untuk memudahkan penyelesaian pembayaran transaksi ekspor, mengamankan dana yang disediakan oleh importir untuk membayar barang, dan menjamin kelengkapan dokumen pengapalan. Pada dasarnya, ada 3 hal pokok yang harus diketahui semua pihak, baik pihak importir, eksportir maupun bank atau pihak terkait, yaitu alur pengiriman barang, alur dokumen, dan alur pengiriman uang atau pembayaran. Fungsi bank sebagai perantara pembayaran luar negeri dalam kegiatan perdagangan luar negeri atau perdagangan internasional, baik ekspor maupun impor. Surat dokumenter kredit pada awalnya tidak dibuka oleh bank, tapi oleh para pedagang. Oleh karena itu diketahui dengan nama merchant surat kredit yang kemudian dikembangkan menjadi bank surat kredit. Surat pedagang kredit ini berisi makna bahwa bank tidak mengikat dirinya dengan penerima manfaat dalam membuka kredit.
Pembeli secara langsung mengikat dirinya dengan penjual untuk membayar melalui bank. Dalam hal ini, bank tidak terikat ke penjual, itu hanya meneruskan surat pemberitahuan dari pembeli kepada penjual bahwa untuk penjual telah membuka kredit di bank dan tidak akan dibayar jika penjual mengeluarkan pesanan uang atas pembeli dengan menyerahkan dokumen tertentu. Dalam bentuk ini, penjual secara kasat mata mendapatkan jaminan dari pembeli atau dari bank bahwa pembayaran akan benar-benar dilakukan antara pembeli dan penjual dalam hubungan pedagang surat kredit. Unsur saling percaya dan jujur adalah kondisi utama. Sebagian besar penjual merasa aman hanya karena ada kenyataan bahwa pembeli tentang pembayaran mendapat bantuan dari bank. Jika pembeli bukan orang baik-baik kedua tingkat ekonomi, tentu bank akan menolak untuk memberikan bantuan tersebut. Sedangkan surat kredit bank kira adalah pembeli telah melibatkan bank yang terikat dengan penjual. Pernyataan dari pembeli bahwa ia akan membayar kepada penjual melalui bank telah diperkuat oleh bank. Dalam makna ini, bank telah terikat dirinya dengan penerima manfaat atau penjual. Dalam peraturan tersebut, secara internasional tidak sama dengan di awal cara pembayaran, dikenal dengan surat dokumenter kredit. Awal tidak dibuka oleh bank tetapi oleh pedagang. Oleh karena itu diketahui dengan nama merchant surat kredit yang kemudian dikembangkan menjadi bank surat kredit. Surat kredit atau LC adalah alat pembayaran, dan oleh karena itu neraca hak dan kewajiban para pihak dalam surat kredit harus dijaga secara adil dan terbuka. Keadilan dan keterbukaan dalam pelaksanaan surat kredit merupakan sebuah keharusan karena inti dari surat kredit realisasi pembayaran jumlah uang senilai surat kredit. Karena itu keseimbangan hak dan kewajiban pihak dalam surat kredit harus dipertahankan. Hak dan kewajiban masing-masing pihak sudah sesuai dengan perjanjian berdasarkan kontrak yang disepakati semua pihak. Besaran pembayaran yang akan direalisasikan sebagai penggantian pengiriman barang dari penerima kepada pemohon. Pelaksanaan hak dan kewajiban diwujudkan dengan wasit terhadap masing-masing perjanjian pihak berdasarkan kontrak serta pembayaran biaya dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban. Surat kredit adalah janji pembayaran untuk membayar dari menerbitkan bank kepada penerima yang merupakan pembayaran hanya dapat dilakukan dengan menerbitkan bank. Apabila penerima menyerahkan dokumen kepada bank penerbit yang sesuai dengan kondisi, fungsi bank sebagai mediator pembayaran asing dalam aktivitas perdagangan luar negeri atau perdagangan internasional baik dari ekspor maupun impor, jelas fungsi bank sangat penting, terutama fungsi sebagai mediator di bidang teknis pelaksanaan pembayaran asing. Untuk menerapkan tugas mediator dalam transaksi perdagangan internasional yang bersangkutan, bank tidak dapat bekerja sendiri. Oleh karena itu, bank-bank tersebut harus membuat hubungan korespondensi dengan bank asing, terutama dengan bank primer atau first class bank, yaitu bank yang berkedok perbankan dan perdagangan internasional, tidak lagi melakukan bonafiditas dan moral keuangan. Oleh karena itu, bank asing seperti agen dari bank terkait. Kemudian, hubungan yang dimaksud sering dikenal sebagai penataan badan yang mengatur tentang cara-cara penyelesaian sehubungan dengan kepentingan bank masing-masing. Kegiatan perdagangan luar negeri dengan metode pembayaran atau kredit, yaitu yang pertama, kegunaan dan peranan letter of credit dalam perdagangan luar negeri adalah untuk memudahkan pembayaran transaksi ekspor, di mana simpanan yang disediakan oleh importir untuk membayar barang dan menjamin kelengkapan dokumen pengiriman. Pada dasarnya ada tiga hal utama yang harus diketahui baik importir, eksportir maupun pihak yang lain, yaitu alat pengiriman barang, dokumen, aliran pengiriman, dan pengiriman uang atau pembayaran. Yang kedua yaitu bank berfungsi sebagai mediator
pembayaran luar negeri dalam kegiatan perdagangan luar negeri atau internasional perdagangan baik ekspor maupun impor. Yang ketiga, jika eksportir membutuhkan dana yang dibutuhkan, eksportir dapat menjual pengiriman surat bank dan atau non bank lembaga keuangan dengan harga diskon dengan komoditas jaminan pembiayaan jangka pendek. Itu eksportir yang menjual surat kiriman mengalihkan kepemilikan kepada bank pemberi pinjaman atau pembelian dokumen pengiriman. Proses pencairan dana selanjutnya adalah bank terkait atau dokumen pengiriman lembaga keuangan bukan bank, draft eksportir dan lainnya. Dokumen kepada Artikel selanjutnya dari Indah Puji Astuti Utami, Juwiti Astuti dan Anugrah Adi Astuti dengan judul Letter of Credit atau LC sebagai cara pembayaran transaksi perdagangan internasional dalam kerangka ASEAN Economic Community, Jurnal Private Law Vol 4 nomor 1 Januari sampai Juni 2016. Kegiatan perniagaan atau perdagangan internasional merupakan kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama, sehingga dalam hal ini tetap tunduk pada ketentuan hukum jual beli masing-masing negara dan juga tunduk pada ketentuan hukum perdagangan yang berlaku secara internasional. Sebagai pembayaran dalam perniagaan internasional yaitu ada letter of credit atau LC. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam pembukaan letter of credit adalah sebagai berikut. Yang pertama ada opener atau applicant atau importer atau pembeli. Yang kedua ada opening bank atau issuing bank atau bank pembuka. Yang ketiga ada advising bank atau bank koresponden. Dan yang terakhir ada beneficiary atau eksportir atau penjual. ASEAN Economic Community merupakan kerjasama bidang ekonomi bagi negara di kawasan ASEAN. Negara-negara tersebut melakukan kerjasama ekonomi, salah satunya adalah dengan melakukan kegiatan perdagangan. Salah satu faktor yang merupakan hambatan permasalahan dalam melakukan kegiatan perdagangan Indonesia internasional adalah mengenai pembayarannya. Eksportir maupun importir yang dilakukan transaksi perdagangan ekspor impor dalam melaksanakan pembayarannya dapat memilih salah satu cara pembayaran yang ada yang dipandang sesuai dan memberikan rasa aman. Adapun beberapa cara pembayaran dalam perdagangan internasional, yakni pembayaran secara tunai, pembayaran di muka, pembayaran kemudian atau opening account, pembayaran dengan konsiliasi, dan pembayaran dengan pembukaan letter of credit. Pembayaran dengan menggunakan letter of credit ini merupakan cara yang paling aman dan memberikan kepastian pada kedua belah pihak, baik pihak importir maupun pihak eksportir. Pembukaan LC ini menimbulkan hak dan kewajiban dari pihak yang terkait, yaitu eksportir, importir, dan bank, yakni eksportir tidak dapat mengambil uang di bank jika ia tidak dapat menunjukkan dokumennya, sehingga baik pihak importir tidak dapat mengambil barangnya apabila ia tidak dapat menunjukkan dokumennya terhadap bank. Artikel selanjutnya dari Hamid Alafi, Documentary Letter of Credit, Legal Nature and Source of Law, Journal of Legal Studies, 17th issue 31, 2016. Tidak ada keraguan tentang sifat beresiko dari perdagangan internasional. Resiko tersebut dapat dikonseptualisasikan sebagai resiko negara, resiko transportasi, resiko pelanggan, dan lain-lain. Dokumen Letters of Credit atau LC digunakan sebagai metode pembayaran dalam bisnis internasional bagi banyak orang untuk mengurangi resiko perdagangan, khususnya ketika pihak berada di lokasi yang berbeda negara dan tidak memiliki informasi yang tepat dari posisi keuangan satu sama lain. Dengan demikian, LC akan mengurangi resiko perdagangan dengan mengalihkan kewajiban pembayaran dari pembeli sebagai orang perseorangan kepada jaminan pembayaran bank sebagai badan hukum dengan imbalan penyerahan dokumen yang sesuai dengan persyaratan kredit oleh penjual. Perkembangan letter of credit kembali ke tuntutan praktik dagang dalam perjalanan waktu. Tidak ada keraguan tentang kesamaan antara karakter hukum letters of credit, instrumen negosiasi, dan kontrak. Selain itu, hal-hal yang terkait dengan prinsip kepatuhan dan otonomi yang ketat seperti pengecualian terhadap prinsip otonomi sebagian besar dicakup oleh undang-undang domestik yurisdiksi masing-masing. Ini tidak dapat dianggap sebagai perbedaan yang paling penting antara sifat hukum surat kredit berdokumen, negotiable instrumen, dan kontrak yang harus diingat oleh semua praktisi hukum yang terlibat dalam surat operasi kredit. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.